Nah, kali ini kita akan membahas seputar tentang reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Nah, di sini saya akan membuat bagaimana cara mengerjakan beberapa soal untuk menentukan biloks. Nah, jadi kita akan bahas sekarang tentang penentuan biloks ya. Penentuan biloks. Biloks itu adalah bilangan oksidasi. Nah, misalnya saya buat yang pertama. Hitung biloks O2. Nah, ini misalnya pertanyaannya. Atau berapalah bilangan oksidasi oksigen. Nah, ini kita jawab. Ya, kita jawab. Saya buat kuncinya setiap unsur bebas, kemudian unsur diatomik, unsur triatomik, lalu tetraatomik, sekaligus oktaatomik. Ya, oktaatomik akan memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Nah, itu dia kuncinya ya. Setiap unsur bebas, diatomik, triatomik, tetraatomik, kemudian oktaatomik, biloksnya sama dengan 0. Nah, misalnya kalau kita katakan unsur bebas, berarti artinya tanpa bersenyawa. Misalnya Na, Mg, Al, Pb, Zn, dan lain-lain. Artinya semua yang ada di dalam sistem periode unsur tanpa bergabung dengan unsur lain itu akan memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Kalau yang diatomik berarti yang 2. O2, N2, H2, Br2, Cl2, I2, dan lain-lain lah pokoknya. Itu juga akan bernilai sama dengan 0. Artinya unsur yang bergabung dengan unsur itu sendiri akan memiliki perbedaan keelektronegatifan sama dengan 0. Jadi kalau dibandingkan dengan dirinya sendiri berarti biloksnya sama dengan 0. Begitu juga O3, Pa4, S8. Berarti kalau begitu unsur bebas, diatomik, triatomik, tetraatomik, dan oktaatomik biloksnya 0. Maka biloks dari O2 adalah 0. Jadi jawabannya adalah bilangan oksidasi O2 sama dengan 0 ya. Itu untuk yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saya buat soalnya ya. Tentukan bilangan oksidasi ya, bilangan oksidasi S pada. Saya buat A SO2, B H2SO3, C H2SO4, D SO4 2-, E H2S. Nah, jadi ini bisa kita jawab satu persatu. Ya, saya buat di sini aja ya, jawab. Untuk yang A, ya, untuk yang A SO2. Nah, cara merhitungnya dalam senyawa yang tanpa muatan, maka total bilangan oksidasi yang menyusun senyawa itu sendiri adalah 0. Maka hasil total bilangan oksidasi S tambah 2 bilangan oksidasi O, hasilnya sama dengan 0.
Nah, ingat oksigen itu kan -2. Berarti kalau ada 2 jadi -4. Nah, total dari O-nya -4. Maka supaya 0, si S harus butuh +4. Jadi bilangan oksidasi S pada SO2 adalah positif 4. Begitu. Yang B, H2SO3. Ini sama juga. Ya. Total bilangan oksidasi 2H tambah 1S tambah 3O sama dengan 0. Berarti H plus 1, O minus 2. Minus 2 dikali 3, O-nya minus 6. Lalu H plus 1 ada 2 plus 2. Berarti minus 6 tambah 2, minus 4. Nah, maka supaya 0, S-nya juga harus kita tambah dengan positif 4. Ya, begitu. Berikutnya untuk yang C, H2SO4. Sama juga. Maka total keseluruhan bilangan oksidasi atom penyusunnya harus sama dengan 0. O minus 2 ada 4 minus 8. H plus 1 ada 2 plus 2. Minus 8 ditambah 2 minus 6. Maka supaya 0, S-nya harus positif 6. Begitu. Ya. Berikutnya kita buat untuk yang D. SO4 2-. Nah, ini sudah senyawa yang bermuatan. Maka kalau senyawanya sudah bermuatan, maka biloks total atom penyusunnya itu sama dengan muatannya sendiri. Jadi ini kita buat sudah jadi minus 2, enggak 0 lagi. Ya, minus 2 totalnya. O minus 2 ada 4 minus 8. Berarti minus 8 tambah berapa supaya hasilnya minus 2. Atau boleh minus 8 pindah ruas jadi 8, 8 kurang 2. Ya, berarti artinya S-nya jadi positif 6. Ya, minus 8 tambah berapalah bilok S-nya supaya minus 2. Jadi hasilnya positif 6. Oke. Berikutnya untuk H2S. Iya. Ini juga senyawa tanpa muatan berarti totalnya 0. H positif 1, ada 2, positif 2. Berarti supaya 0, maka S-nya harus bernilai minus 2. Nah, itulah untuk beberapa bilangan oksidasi atom yang menyusun suatu senyawa. Kalau dia netral berarti 0, kalau bermuatan berarti nilai muatannya sendiri. Ditotalkan dari semua bilangan oksidasinya ya. Oke, coba ini kita lanjut berikutnya. Misalnya yang ketiga, ya kita buat. Ya, yang ketiga, tentukan. Ya, tentukan bilangan oksidasi atau biloks Mn pada titik 2A, MnO, B, MnO2, C, ya, MnSO4, D, KMnO4, E, K2MnO4. Oke. Kita mau cari bilangan oksidasi Mn-nya. Mangan pada semua senyawanya ya. Oke, kita jawab. Untuk yang pertama, yang A, MnO. Nah, ini semuanya dari pilihan A sampai E, semuanya senyawa tanpa muatan. Berarti total bilangan oksidasi yang menyusun senyawanya harus sama dengan 0. Jadi O minus 2 supaya 0 berarti Mn-nya plus 2. Oke, begitu ya. Yang kedua, MnO2. O minus 2 ada 2 minus 4. Berarti supaya 0 Mn-nya butuh 4.
C MnSO4. Ya. Ingat bahwa SO4 itu adalah senyawa poliatomik yang bermuatan -2. Jadi keseluruhan ini adalah -2. Ya, untuk SO4. Jadi ion dari SO4 itu kan SO4 2- ya. Berarti Mn-nya tinggal supaya 0 + 2. Oke. Yang D KMnO4. Ya. K + 1 karena logam 1. 1A. O -2. Ada 4 -8. Berarti -8 tambah 1 -7. Maka supaya 0 Mn-nya harus +7. Yang terakhir K2MnO4 sama juga. Ya. K + 1 karena ada 2 + 2. O -2 karena ada 4 -8. -8 tambah 2 -6. Berarti supaya 0 Mn-nya harus positif 6. Nah, begitu untuk menentukan beberapa bilangan oksidasi pada senyawa-senyawa tertentu. Ya, oke. Coba kita buat lagi senyawa yang lain ya. Tentukan bilox N pada titik 2 A NO2 B N2O3 C ya C N2O5 D NO3- ya E NH4+, lalu F N3-. Oke, ini ada pertanyaan kita menentukan bilangan oksidasi nitrogen. Jadi kita cari satu persatu nitrogennya, biloxnya ya. Oke, kita jawab. Yang pertama NO2. Nah, O sudah ketentuan selain peroksida, superoksida, dan OF2 itu -2. Berarti karena ada 4, -4 supaya 0, positif 4. Dapat N-nya positif 4. B, N2O3. O -2 karena ada 3 -6. Berarti -6 supaya 0, N harus butuh positif 6. Karena N ada 2, berarti kita bagi 2. Positif 6 bagi 2 jadi positif 3. Ya, bilox N-nya. Ya, -6. Supaya 0 + 6 tadi N-nya bagi 2. Bagi indeksnya ya. Berikutnya untuk C N2O5. Nah, O -2 ada 5 -10. Supaya 0 berarti N-nya positif 10. Karena N-nya ada 2 bagi 2 berarti positif 5. Nah, gitu. Kemudian D, sinilah ya, D NO3-. Nah, O -2 ada 3 -6. Karena ini senyawa bermuatan, maka totalnya harus sama dengan muatannya. Nah, -6 tambah berapa supaya -1? Maka N-nya adalah +5 ya. Atau bayangkan -6-nya pindah ruas jadi 6, 6 kurang muatannya. 6 kurang 1 jadi 5 ya. Terus yang E NH4+. Ini muatannya positif 1 berarti totalnya +1. H itu positif 1, kalau ada 4 positif 4. Positif 4 tambah berapa supaya hasilnya positif 1? Berarti -3. Ya, -3 N-nya. Yang terakhir F N3-. Kalau dia atom,
langsung bermuatan berarti biloxnya langsung muatannya itu sendiri, maka biloxnya adalah minus 3. Oke, begitu. Nah, kita buat satu soal lagi. Tentukan bilox ya CR pada K2 CR2O7. Nah, kita masukkan ya. Ini ditanyanya CR. K2 CR2O7. Ini senyawa netral tanpa bermuatan berarti totalnya 0. O minus 2 ada 7 minus 14. K positif 1 ada 2 positif 2. Minus 14 tambah 2 berarti minus 12. Supaya 0 berarti tentunya CR butuh positif 12. Bagilah 2, hasilnya jadi positif 6. Oke, begitulah pembahasan kita untuk cara menentukan bilangan oksidasi dari beberapa senyawa atau atom-atom tertentu, senyawa-senyawa biasa. Nah, jadi saya berharap pelajaran kita kali ini bermanfaat. Terus tonton video kita berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat siang.